Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Sela dan aku Ari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan bisa beraktivitas dengan lancar setiap harinya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal reaction video transportasi yang ada di Kuala Lumpur. Jadi kita bakal nyari tahu seberapa canggih atau seberapa modernnya transportasi di Malaysia. Kalau kemarin kita cuma dengar dari kapten aja ceritanya lewat lisan, sekarang ini kita bakal lihat langsung videonya dari channel M. Taufik Zulkifli. Mari kita lihat videonya, check it out. Sesuai dengan janji saya di video pertama, maka selama di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur dan sekitarnya, saya hanya akan menggunakan transportasi publik yang ternyata sangat baik di Malaysia. Saya naik transportasi yang berbasis rel terutamanya, seperti LRT, MRT, monorail, dan juga ada bisnya juga. Kita mulai dari setelah mendarat di Bandara Malaysia yang namanya KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Ada kereta bandara dari Kuala Lumpur International Airport ini menuju KL Sentral. Ada dua jenis, ada KLIA Express dan ada KLIA Transit. Kalau transit ini nanti dia akan mampir di beberapa stasiun dulu, tapi kalau yang ekspres langsung menuju KL Sentral, semacam gambirnya Kuala Lumpur ya. Ini harganya sekitar 50-an ringgit atau antara 180.000 sampai 200.000. Kemudian yang kedua adalah LRT ya, di Jakarta juga sudah ada LRT. Di video tadi ini dimulai dari tiba di Bandara Kuala Lumpur. Jadi kita berdua tahu nih nama bandara di Kuala Lumpur itu apa? Namanya apa? KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Nah terus untuk kita mau ke KL Sentral itu ada dua rute transportasi publik secara rel, berbasis rel. Jadi ada KLIA Express sama KLIA Transit. Oke, buat yang udah transit itu dia bisa berhenti di beberapa tempat seperti itu. Oke. Lanjut videonya. Sebenarnya ada 3 line LRT, tapi ini yang terlihat di sini hanya yang Kelana Jaya. Sama ya, dia juga berbayar tentu saja, tapi harganya lebih murah ya, sekitar 2 ringgit sampai 5 ringgit begitu ya. Tapi sudah banyak stasiunnya. Jadi untuk biayanya sendiri dari airport ke KLIA tadi itu sekitar 50 ringgit ya? Tuh, Berapa rupiah itu? 180.000 sampai 200.000 kalau rupiah. Lumayan pricey ya. Habis itu dari sentral tadi kita bisa kemana-mana lagi, ke beberapa tempat itu dengan naik LRT. Sama kayak yang ada di Jakarta, dia harganya juga lebih murah katanya di sini. Sekitar berapa tadi? 2 ringgit ya? Atau Sekitar 2 ringgit gitu. Kita lanjut nonton videonya lagi. Sehingga bikin ngiri deh. Gampang banget apa istilahnya, bertransportasi di Malaysia secara murah dan terjangkau kemana-mana tempatnya. Jadi guys, ternyata di sini yang membedakan itu
sama yang di Jakarta ya, sama yang di Jakarta itu pertama tadi harganya lebih murah sekitar cuma 2 ringgit gitu. Terus kemudian stasiun pemberhentiannya tuh ternyata lebih banyak. Jadi kayak misal kita mau ke tempat mana itu kemungkinan bakal ada di situ. Beda kalau di Jakarta belum sekomplit itu stasiunnya. Iri banget sama kayak Keren banget ya. Betul. Oke, kita lanjut nonton videonya lagi. Naik LRT atau tadi kereta bandara atau nanti MRT, monorail, ini semuanya berbasis rel. Jadi anti macet ya. Kita tidak akan mendapati kemacetan karena dia punya jalan sendiri. Dan tempatnya nyaman ya, seperti di Indonesia juga ya, kan ber-AC dan bersih dan dilayani dengan otomatis. Nah, ini kita sekarang ke MRT. MRT di Malaysia sudah ada 2 jalur dan saya mencoba jalur Putrajaya atau Putrajaya Line ke kota Putrajaya. Ini kendaraan yang modern ya, sama seperti di Jakarta, tapi Jakarta belum sepanjang di Malaysia. Dan juga kendaraan atau transportasi ini ramah disabilitas. Oh ya, kita juga bisa membeli semacam tiket terusan gitu berbentuk kartu yang bisa digunakan untuk menaiki MRT, LRT, monorail, dan lain-lain. Berikutnya kita naik monorail. Guys, tadi kan udah ada MRT juga namanya Putrajaya Line. Terus kita lanjut ke monorail. Ini kita yang belum tahu atau aku yang agak kudet ya. Kita belum pernah dengar yang namanya monorail. Jadi kita lihat monorailnya kayak gimana. Kalau yang tadi LRT sama MRT itu sama kayak di Jakarta, cuman dia ini ya tadi stasiunnya lebih banyak gitu. Terus sama juga bersih dan ber-AC, untuk disabilitas juga ada gitu. Cuman kalau aku ngelihatnya di sini kayaknya rame tapi nggak yang penuh banget gitu. Kalau di Indonesia kalau jam pergi sama pulang kerja itu ya ampun, aku sampai ngelihatnya kasihan gitu banget. Sampai pintunya itu kan ditutup otomatis ya kalau udah ada bunyi gitu. Nah itu sampai gini-gini kayak apa, desak-desakan gitu. Benar. Kayak ayo cepet masuk gitu, penuh pokoknya lah gitu. Nah bedanya di situ menurutku. Kita lanjut lihat monorail ya guys. Berikutnya kita naik monorail, KL monorail. Seperti namanya, relnya cuma satu, jadi kereta seakan-akan menggigit, menjepit rel yang satu itu. Monorail cuma 2 gerbong dan melayani jarak yang dekat-dekat saja, tapi cukup efektif untuk sebagai alat transportasi dari warga Kuala Lumpur. Sebenarnya ada transportasi lain ya, seperti bus atau kemudian juga taksi dan sepeda, tapi tidak kita tampilkan di sini karena itu sudah biasa. Tapi kita coba juga di Malaysia. Jadi guys, kayaknya monorail itu kalau di Indonesia sama kayak KRL. Dia tuh dekat gitu. Iya, tahu. Nah, jaraknya tuh dekat-dekat. Nah, terus kalau mau Cuma 2 gerbong ya tadi katanya. gitu. Jaraknya tuh dekat-dekat, jadi lebih efisien kalau pakai itu. Kalau mau jaraknya tuh nggak terlalu jauh gitu kita perginya. Oke. Yang bisa diambil sebagai pelajaran dari transportasi di Malaysia adalah bahwa ya sini udah lebih maju dalam transportasi sekitar berapa 10 tahunan gitu, karena dia lebih lengkap. Jadi sudah ada MRT, LRT, monorail, kemudian bus biasa juga ya, itu sudah tertib.
dan sudah jalurnya tuh sudah selesai, termasuk jalur sepeda juga dipelihara, dikembangkan. Dan yang terpenting saya kira adalah mental dari masyarakatnya ya. Mungkin di sini karena sudah lama, peraturannya juga sudah stabil, sehingga masyarakat tidak cenderung untuk melanggar peraturan. Karena mereka merasa bahwa telah bermanfaat bagi mereka kalau mengikuti peraturan di sini. Oh ya, satu lagi, jadi kalau Malaysia itu dari bandara sampai ke mantap kali lah. Jadi teman-teman, transportasi yang lain itu ternyata ada bus, terus Ada kemudian taksi, dia sepeda. nah Buat sepeda sama bus tadi tuh udah ada jalurnya masing-masing, Masing-masing. udah sesuai gitu. betul. Jadi aman banget. Jadi sebenarnya hampir sama kayak di Jakarta, cuman kalau Jakarta belum ada ini ya. Jalur buat MRT-nya masih dalam proses pembangunan kayaknya kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi beritanya. Nah, katanya ada info menarik juga ini. Sewaktu aku cari informasi ini tuh banyak kayak klaim-klaim gitu kalau di Malaysia ternyata nomor 1 transportasi publiknya itu yang paling maju se-ASEAN guys, ternyata. Keren. Oke, sekian dari kita. Dari video ini kita tahu lebih dalam dan lebih tahu secara visualnya gimana transportasi publik di Malaysia. Gak cuma dari omongan aja, dari ceritanya Kapten kemarin. Dan yang kurang kita belum ngerasain sendiri, oke? Segitu aja video dari kita. Terima kasih udah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you guys.